Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftan Diasdi dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai move to front. Masuk ke definisi atau pengertian dari move to front. Kompresi data move to front adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan pengodaan data, terutama dalam algoritma kompresi teks seperti Burrows-Wheeler transform atau BWT. Move to front bekerja dengan memanfaatkan urutan kemunculan simbol atau karakter dalam data. Tujuan dari move to front adalah untuk memanfaatkan informasi bahwa simbol yang muncul baru-baru ini cenderung muncul kembali dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, simbol-simbol yang sering muncul akan memiliki indeks yang lebih kecil setelah dipindahkan ke depan, yang membuatnya lebih efisien untuk dikodekan. Kita masuk ke instruksi pendahuluan dari modul 3-nya saja. Saya akan bacakan soalnya. Sebagai pendahuluan dari program Move to Front, buatlah program untuk bisa mendeteksi angka urutan pada data input terhadap library yang kita buat atau deretan simbol. Deretan simbol yang digunakan adalah variabel S sama dengan A, B, C, D, E. Sedangkan data stream atau data input yang digunakan adalah data stream sama dengan D, C, D, E, A, B, E, B. Ditentukan insertkan flowchartnya lalu programnya. Baik, kita langsung masuk saja ke flowchart dan programnya. Pertama saya jelaskan dulu untuk flowchartnya. Oke, saya jelaskan dari start. Variabel data stream dan simbol diinisialisasikan sesuai soal, di mana simbol isinya A, B, C, D, E dan data stream isinya D, C, D, E, A, B, A, E, B. Lanjut ke perintah looping, di mana X merupakan indeks dari data stream looping pertama, yakni looping pertama, dengan aturan looping akan bekerja selama panjang variabel data stream. Jadi jika panjang variabel data streamnya ada 7, maka looping akan terjadi sebanyak 6 kali. Kita lanjut ke looping yang kedua, di mana Z merupakan indeks dari panjang variabel simbol. Sama seperti tadi, di mana looping kedua ini akan terus dilanjutkan selama Z kurang dari panjang variabel simbol. Lalu ada data stream, ada pengkondisian di mana data stream berindeks X sama dengan simbol berindeks Z, maka akan di print indeks Z, lalu akan di break. Ini tujuannya agar looping kedua dituntaskan sehingga lanjut ke looping pertama dengan indeks X yang diinkrementkan sebanyak 1. Untuk no-nya, untuk kondisi no-nya, si indeks Z akan diinkrementkan dan dilanjutkan ke indeks simbol yang lainnya ketika ditambahkan 1. Saya akan beri contoh saja. Ketika data stream berindeks X sama dengan D, lalu sama dengan simbol berindeks Z yang sama dengannya C, maka tidak memenuhi pengkondisian, lalu akan masuk ke no, di mana no terjadi indeks Z diinkrementkan sebanyak 1, lalu masuk ke looping kedua yang lainnya untuk memeriksa si variabel data stream simbol, di mana ketika kondisi ini yang telah ditambahkan 1, ketika data stream berindeks X sama dengan D sama dengan simbol Z, yang simbol Z plus 1 yang tadi telah diinkrementkan, di mana hasilnya adalah D, maka akan terpenuhi pengkondisiannya dan si
indeks Z yang tadi Z plus 1 tadi akan di print, lalu ketika telah di print maka akan di break, dimana si looping kedua tidak akan memeriksa urutan data simbol lainnya setelah ditemukan sama. Lalu langsung menuju ke end setelah data X telah habis, data indeks X telah habis. Kita lanjutkan saja ke programnya agar lebih detailnya. Oke, pertama ada data stream diinisialisasikan dengan D, C, D, E, A, A, B, E, B, dimana saya menggunakan array untuk menginisialisasikan char, beberapa char dari input. Lalu simbol sama saya inisialisasikan dengan array dengan char, ya bisa dilihat sendiri. Lalu indeks X dan Z saya isi 0 supaya dimulainya dari 0. Lalu di print isi dari data stream, dimana isi dari data stream saya telah jelaskan tadi adalah array, berupa array dari beberapa char input. Masuk ke looping pertama, yakni while X kurang dari len data stream. Maksudnya adalah ketika indeks X kurang dari panjang data stream maka akan terus dilanjutkan loopingnya. Lalu masuk ke looping kedua, di mana indeks Z kurang dari panjang simbol sama ya, seperti tadi. Lalu masuk ke pengkondisian, di mana ketika data stream berindeks X sama dengan variabel simbol berindeks Z, maka akan di print indeks Z dengan N. Maksudnya supaya tidak di break ke bawah si printnya, jadi datanya tetap terus dilanjutkan. Lalu Z diinisialisasikan kembali ke 0 supaya pada pengecekan selanjutnya si Z akan mulai dari 0 dan tidak mulai dari data yang sebelumnya. Lalu ketika else Z, breaknya lupa, ketika break, ketika Z sudah diinisialisasikan sama dengan 0, lalu akan di break, maksudnya adalah looping Z telah dicukupkan dan tidak akan diperiksa lagi selain yang data ditemukan tadi, maka akan langsung di break dan langsung masuk ke looping ke pertama, dimana di looping pertama X diinkrementkan lalu masuk ke looping kedua lagi untuk memeriksa pengkondisian. Lalu ketika else atau kondisi lain, maka si Z hanya perlu diinkrementkan indeksnya supaya ketika memeriksa data simbol berindeks 0, ketika tidak memenuhi maka akan diperiksa lagi data simbol berindeks 1 apakah sama. Kalau tidak maka akan diperiksa lagi data simbol berindeks 2 dan seterusnya sampai ada yang sama dengan data stream berindeks X, dimana ketika sama maka si indeks Z akan dicetak. Oke, seperti saya jelaskan tadi akan tercetak 323400141, dimana 3 merupakan kita lihat saja di D-nya ya, di data streamnya, di mana D merupakan indeks ketiga dari data simbol, lalu C merupakan indeks kedua dari data simbol, dan D indeks ketiga juga dari data simbol. Jadi programnya hanya mencari indeks dari simbolnya. Jadi dari data input mencari indeks dari data simbolnya, dimana di program ini belum terjadi move to front, dimana simbol tidak dikedepankan setelah ditemukan yang sama. Seharusnya ketika
move to front, simbol yang ditemukan maka harus pindah ke depan. Contohnya saja saya beri contoh ketika data stream berinput D, lalu ditemukan D di indeks ketiga, maka tiganya akan tetap tercatat, namun si D-nya akan dipindahkan ke depan, lalu D berindeks 0. Jadi tukar 0, 1, tadinya 0 adalah A, sekarang D adalah 0 dan 1 adalah A. Jadi ditukar posisinya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Pertama, pada program ini hanya dapat menemukan indeks pada variabel data stream dengan acuan variabel simbol. Pada program hanya berfungsi untuk mencari indeks yang sama tanpa adanya pemindahan yang dilakukan oleh variabel simbol. Dan untuk enkripsi data yang sempurna, hasil dari move to front perlu ditindaklanjuti dengan memberi encode RLE atau BWT yang seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi di pengertian move to front. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.